Institute ini, yang mana pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas terkait tema melanjutkan ya syarah matan Abu Suja pertemuan ke-29 dengan pembahasan syarat-syarat sah salat. Untuk itu langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan layarnya dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmu syar'i dari kitab-kitab para ulama. Insyaallah melanjutkan kajian fikih ya dari matan Abu Suja dengan syarah Fathul Qorib dan At-Tadhib. Sekarang masuk di pembahasan syarat-syarat sah sholat. Sebelumnya dibahas tentang syarat wajib sholat. Jadi beda antara syarat sah dan syarat wajib. Faslun, suatu fasal fi syurutis sholat, tentang syarat-syarat sholat. Wa syaraitu sholati qabla duhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sholat sebelum masuk ke dalamnya, khamsatu asya, ada 5 perkara. Wa syurutu jam'u syartin, syurut itu adalah jamak dari syarat. Wa huwa lugatan al-alama, dan dia menurut bahasa ya adalah alamah, tanda. Wa syar'an, dan menurut syariat, ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Ya, apa yang tergantung, terpaku ya sahnya sholat terhadapnya dan dia bukan bagian darinya. Wa kharaja bihadzal qaidi ar-rukn, dan keluar dengan batasan ini ya rukun. Artinya untuk membedakan dengan rukun, fa innahu juz'un minas shalah, karena dia adalah bagian dari sholat. Ya, jadi ada syarat sholat, ada rukun sholat. Kalau syarat, dua-duanya sama, syarat dan rukun. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah sholatnya itu tanpa syarat dan juga rukun. Hanya bedanya kalau syarat itu di luar sholat. Ya, syarat itu di luar sholat, bukan bagian dari sholat. Sedangkan rukun adalah bagian dari sholat. Gitu ya. Dan maka syarat-syarat sholat artinya di sini dijelaskan yang harus dilakukan sebelum sholat. Jadi sebelum sholat ya harus disiapkan dulu ya. Setelah syarat-syaratnya lengkap baru dilaksanakan sholat. Ya, ini dalam matannya Taharatul a'dha'i, ini yang pertama ya, sucinya anggota badan minal hadasi wan najas, dari hadas dan najis, wa satrul aurati bilibasin tahir, menutup aurat dengan pakaian yang bersih,
wal wuqufu ala makanin tahir, ya, dan berdiri di tempat yang bersih, ya, jadi tempatnya suci, tidak najis. Wal ilmu, yang keempat, wal ilmu biduhulil waktu, ya, mengetahui masuknya waktu, ya, jadi mengetahui bahwa waktu sholatnya sudah masuk. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini, dan boleh meninggalkan kiblat atau tidak menghadap kiblat pada dua kondisi, fi syiddatil khaufi, ya, dalam keadaan sangat takut, wa fin nafirati fi safari ala rahilah, dan pada sholat sunnah, ya, di perjalanan di atas kendaraan. Ya, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya, dalam Fathul Qarib, syaratul awal, syarat yang pertama, taharatul a'da'i minal hadatsil aswari wal akbari indal qudrah. Suci anggota badan dari hadas kecil dan juga besar, ya, indal qudrah, ketika mampu, ketika ada kemampuan. Amma faqidu tahuraini fa sholatuhu shahihatun ma'a wujubi ri'adati alaih. Ya, adapun orang yang kehilangan dua toharo, artinya ada satu kondisi orang itu tidak bisa melakukan toharoh dua-duanya, artinya toharoh asal dan toharoh pengganti. Ya, tidak, misalnya dia tidak bisa berwudu karena tidak air, dan juga tidak bisa tayamum karena tidak ada debu. Ya, misalnya terlalu bersih, misalnya di pesawat, misalnya sampai tidak ada debu, ya, sulit untuk mencari debu untuk tayamum, itu disebut faqidut tahurain. Ya, orang yang kehilangan dua toharoh, ya, tidak bisa melakukan toharoh asal dan toharoh pengganti. Itu sudah pernah saya share, ya, itu tentang berbedaan pendapat para ulama mengenai orang yang tidak mendapat dua toharoh ini. Dalam mazhab Syafi'i itu tetap wajib sholat, ya, dan sholatnya itu sah, ya, karena kan sholat sesuai kemampuan, ya, tetapi wajib mengulanginya lagi ketika menemukan toharohnya, ma wujubil i'adati alaih. Ini alasannya lihurmatil waktu, gitu, ya, jadi untuk menghormati waktu sholat. Jadi lihurmati waktu, ketika waktu sholat datang, ya, artinya secara asal ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ya, kalau misalnya mencari dulu, ya, atau menunggu sampai adanya air, ya, ataupun debu untuk tayamum, itu akan lewat, gitu, ya, waktu sholatnya itu akan terlewat. Ya, maka lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, maka sholat dalam kondisi seperti itu, tidak dengan toharoh, karena tidak ada kemampuan untuk itu, ya, lalu nanti diulang lagi ketika mendapatkan toharohnya itu. Ya, nah, ini dalam mazhab Syafi'i, ya, walaupun ada pendapat lain yang menyebutkan tidak wajib, ya, ketika tidak ada dua toharoh itu. Ya, tulisan itunya lengkapnya sudah pernah saya share, ya, tentang fakir toharoh ini. Wa taharatun najas alladzi la yufa anhu, ya, dan juga suci dari najis yang tidak dimaafkan. Ya, karena ada najis yang dimaafkan, ya, najis yang sedikit yang tidak terlihat, ya, itu dimaafkan. Tapi selain yang dimaafkan, itu sudah kita bahas, ya, dalam pembahasan najis.
maka itu menjadi syarat ya sahnya sholat. Ya dalam hal apa, dalam berada di mana saja najis itu, fi saubin, pada baju, pada pakaian yang dipakai dalam sholat, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan juga tempat sholat. Jadi 3 hal ini harus dibersihkan dari najis. Pakaian yang digunakan untuk sholat, ya badan, dan juga tempat sholat. Wa sayadkurul musanniful hadzal akhiru qariban. Dan musannif penulis akan menyebutkan yang terakhir ini, yaitu taruh dari najis ini pada sebentar lagi, qariban. Itu yang pertama ya. Nanti dalil-dalilnya kita lihat di At-Tadhib. Asal yang kedua ya syatrul launil aurati dal kutroh. Menutup warna aurat ya ketika ada kemampuan. Ya, di sini diberi tambahan kata ya syatrul launil aurah. Menutup warna. Ya, karena yang dimaksud dengan menutup aurat itu adalah artinya agar tidak terlihat auratnya, sehingga warna aurat itu tidak terlihat, harus tertutup. Ya kan? Nah ini kalau misalnya menutup tapi transparan gitu ya masih terlihat, itu bukan menutup aurat namanya. Ya, jadi yang dimaksud menutup aurat itu menutup agar tidak terlihat. Ya, berbeda dengan syarat dibolehkannya mengusap di atas hub, ya adalah hubnya itu bisa menghalangi dari masuknya air. Ya, meskipun transparan gitu ya, terlihat kaki tidak mengapa. Ya, ini berbeda antara menutup kaki dengan hub dengan menutup aurat. Walau kana syahsu halian au fi zulma, ya kalaulah seseorang itu halian, berada di tempat yang sepi ya, sendiri, au fi zulmatin, atau dalam kondisi gelap, fa in ajiza an satriha, ya kalau dia tidak mampu untuk menutupi aurat, ya maka dia sholat dalam keadaan telanjang. Ya, aerian. Ya, ketika tidak mampu, tidak ada pakaian misalnya. Sama sekali ketika saat itu gitu ya, kalau dia harus mencari lagi misalnya bisa keluar gitu ya waktunya, maka dia dalam kondisi sholat dalam kondisi telanjang, ketika dalam kondisi gelap atau sepi gitu ya, sendiri, tidak ada orang. Wala yumi'u birruku'i wassujudi bal yutimmuha. Ya, dan dia tidak berisyarat ya dengan ruku dan sujud, ya tetapi menyempurnakannya. Ya, jadi maksudnya untuk ruku dan sujudnya hanya bukan dengan isyarat saja gitu ya, dengan gerakan kepala gitu ya. Seperti orang yang sholat ketika duduk, dengan cara duduk, ya itu kan dia berarti berisyarat, ya tidak ruku yang sempurna, tapi berisyarat ya dalam rukunya itu dengan membungkukkan gitu ya badan, dan sujudnya lebih rendah lagi kan ke bawah daripada rukunya. Itu artinya berisyarat dengan ruku dan sujud. Ya, tetapi menyempurnakan ruku sebagaimana ruku yang biasa, ya, dan juga sujud ya, menyempurnakan sujud. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulanginya lagi. Ya, jadi memang kalau memang benar-benar dia tidak mampu ya menutup aurat, gitu ya, misalnya ketika orang dalam
perjalanan, ya tentu dalam perjalanan ya, ada kesulitan, pakaiannya najis misalnya, sulit untuk cuci terlebih dahulu, ya maka sholat ketika dalam kondisi sepi ya sendiri dalam keadaan telanjang seperti itu. Wa yakunu satul aurati bilibasin dhahir, dan menutup auratnya itu ya mesti dengan pakaian yang suci, tidak najis. Wa yajibu satruha, dan wajib menutupinya aidan fi ghairi shalah, pada selain salat, ya anin nas, ya dari manusia, ya wa fil halwa, dan dalam keadaan sendiri, illa lihajatin, ya jadi menutup aurat, kewajiban menutup aurat tidak hanya dalam sholat saja, ya di luar juga harus ya menutup aurat. Ya bahkan ketika sendiri pun ya, karena tidak hanya kita menghindari dari pandangan manusia yang itu sudah jelas, tapi juga saya pandangan makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya, gaib. Illa lihaja, kecuali karena ada kebutuhan ya, min iktisalin, ya seperti mandi, wa nahwihi, dan yang semacamnya. Wa amma satruha an nafsi fala yajib, adapun menutupi dari dirinya sendiri tidak wajib. Artinya untuk diri sendiri ya tidak wajib. Wala alakinnahu, tetapi yukrahu nadzuruhu ilaiha, dimakruhkan melihat kepada aurat itu. Ya dimakruhkan ya, melihat kepada kemaluannya misalnya. Ya kecuali kalau ada kebutuhan ya, ya tidak makruh. Karena suatu yang makruh itu kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhannya. Untuk memastikan misalnya apakah ketika kita beristinja apakah sudah bersih atau tidak, ya tidak mau harus melihatnya. Wa auratul zakari, dan ini masih pembahasan tentang aurat. Aurat laki-laki ma baina surratihi wa rukbatihi, antara pusar dan lututnya. Antara pusar dan lututnya. Memang ada tilap karena ada beberapa hadis ya yang menjelaskan gitu ya tentang aurat. Ini adalah yang dipilih ya dalam mazhab Syafi'i, itu dari pusar sampai lutut, ya sampai kedua lututnya itu aurat laki-laki ya. Sedangkan ada hadis lain yang menunjukkan bahwa paha itu tidak aurat. Di Rasulullah SAW ketika kedatangan para sahabat ya, Abu Bakar ya, Umar, itu terlihat ya paha beliau. Tapi ketika ada masuk Utsman itu kan beliau menutupinya. Karena Utsman itu pemalu. Kalau aku dalam kondisi seperti ini, kata Rasulullah, khawatir Utsman tidak mengungkapkan kebutuhannya kepadaku. Ya itu diantara dalil menunjukkan bahwa paha tidak aurat, Rasulullah tidak terlihat. Memang ya ada ya hadis lain yang itu sehingga para ulama memilih jalan keluar. Nah kalau dari lutut sampai pusar berarti ini mengambil yang lebih berhati-hati gitu ya. Wa kadzal amah, dan begitu pula al-amah, wanita hamba sahaya ya, wanita yang tidak merdeka ya, budak. Wa auratul hurrati fi shalah, dan aurat hurrah yang mereka, wanita mereka, fi shalah dalam salat, ma siwa wajhaha wa kafaiha,
selain wajah dan kedua telapak tangannya. Telapak tangan itu maksudnya bagian dalam dan luar ya. Jadi yang disebut telapak itu kaf itu segini, bagian dalam dan luar, bukan hanya bagian depannya saja. Ya, yang disebut kaf dalam bahasa Arab. Ya kalau hanya depannya saja berarti ini aurat atau ditutup. Ya, itu sulit. Jadi yang dimaksud kaf itu bagian depan dan belakang. Tangan sampai pergelangan gitu ya. Zahiran wa batinan, itu di sini dijelaskan zahiran wa batinan. Ya, bagian luar dan bagian dalamnya ilal ku'ain sampai dua pergelangan. Ya, amma auratul hurati dia salat fajami'u badaniha. Ya, dan adapun aurat wanita merdeka di luar salat itu seluruh badannya. Seluruh badannya. Ya, ini sebetulnya yang dipilih dalam mazhab Syafi'i ini berarti kan wajib pakai cadar gitu ya. Perempuan seluruh badannya itu aurat. Cuman pilihan kewajiban ini ada alasannya ya. Yaitu ketika ada khauful fitnah. Jadi khawatir menjadi fitnah gitu ya. Adapun secara asal ya mayoritas para ulama jumhur ulama itu mengatakan bahwa aurat perempuan itu ya seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini merupakan jumhur ya, pendapat jumhur ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu tidak aurat. Ya seperti penafsiran Ibnu Abbas ya, Ibnu Umar terhadap ayat ilama dhaharu minha itu. Wala yubdina ya zinatahunna illa ma dhaharu minha. Janganlah mereka perempuan itu menampakkan perhiasannya. Ya, perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak. Ya, dalam ditafsirkan itu adalah yang biasa nampak itu wajah dan telapak tangan. Ya. Apa hikmahnya itu yang biasa tampak adalah untuk kebutuhan karena wajah itu untuk agar bisa bermuamalah, sedangkan kedua telapak tangan untuk bisa ya mengambil ya menerima dan sebagainya. Ya juga hadis ya Asma itu walaupun ada kedoiban gitu ya dalam hadisnya tapi bisa digunakan sebagai apa namanya penguat pembatas sehingga inilah yang dipegang oleh jumhur. Saya sudah pernah menuliskan ya tentang dalil-dalil bahwa wajah dan dua telapak tangan itu bukan aurat. Ya banyak ya dari dalilnya seperti yaitu dalam sholat. Kalaulah misalnya wajah dan telapak tangan itu aurat, maka ya harus ditutup dalam sholat gitu ya. Tapi kan justru dalam sholat tidak aurat. Begitu juga ketika haji gitu ya, ihram. Ya juga ada sahabat perempuan ya Rasulullah memalingkan gitu ya wajah Fadl itu melihat seorang perempuan itu ya artinya kan berarti wajahnya terlihat dan Rasulullah tidak melarangnya. Banyak ya dalil yang menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Nah, ini yang dipegang oleh jumhur mayoritas ulama. Ya lalu kenapa di sini ya dalam mazhab Syafi'i dikatakan aurat perempuan merdeka ya di luar sholat seluruh badannya ini bukan karena dari tadi tapi ya lebih kepada ketika dikhawatirkan adanya fitnah ya makanya ini terkhusus ketika
perempuan itu bertemu atau berada di tengah-tengah lelaki yang asing ya, lelaki yang bukan mahramnya. Gitu. Jadi alasannya seperti itu. Nah, berarti kalau terjamin dari adanya fitnah gitu ya, maka tidak mengapa. Karena secara asal tadi menurut jumhur ulama wajah dan telapak tangan tidak aurat. Wa auratuha fil halwati kadzakari. Auratnya ya fil halwa ketika berada di dalam kondisi sepi ya seperti laki-laki. Di antara pusar sampai lutut. Ketika dalam kondisi sepi sendiri gitu ya. Wal auratu lugatan, aurat itu menurut bahasa adalah an-naqsu, kekurangan. Waktu telaku syara'an alama yajibu satruhu dan digunakan secara mutlak ya menurut syariat atas apa yang wajib ditutup ya, wajib menutupinya. Ya karena sebagaimana kekurangan itu ditutupi ya, maka aurat ya, secara bahasa adalah kekurangan sehingga dia harus ditutupi. Wa huwal muradu huna ala ma yahrumu nadharuhu dan yang dimaksud di sini adalah haram melihatnya. Ya haram melihatnya. Wa dzakarul ashabu fi kitabin nikah dan menyebutkannya ya para ulama mazhab Syafi'i di kitab nikah. Wasalis yang ketiga syarat sah salat ya yang ketiga adalah al-wuqufu ala makanin thair berdiri di atas tempat yang suci fala tasihu sholatu syahsin yulaki ba'da badanihi ya tidak sah sholat seseorang yang menyentuh ya sebagian badannya atau pakaiannya najasatan ya najis fi qiyamin pada saat berdiri au qu'udin atau duduk au ruku'in ruku au sujudi atau sujud ya terkena najis yang berada di tempat itu misalnya ketika dia berdiri kena atau ketika duduk misalnya terkena maka tidak sah. Warabi yang keempat al ilmu biduhuril waktu yang mengetahui masuknya waktu. Ya auzalnu duhuri bil ijtihad atau menduga ya masuknya ya waktu sholat itu dengan ijtihad. Kalau sholat bi ghairi dzalika lam tasih sholatuhu wa in shadafal waktu. Kalau sholat tanpa dengan hal itu dia tidak memperhatikan ini waktunya sudah masuk atau belum gitu ya. Tidak ada usaha untuk meyakinkan. Ya usaha ijtihad di situ maksudnya berusaha untuk mengetahui ya ini waktunya sudah masuk atau ketika dia sudah sampai kepada dugaan yang kuat ya zon bahwa waktu sholat sudah masuk ya maka dia boleh sholat sah sholatnya. Tapi kalau tidak ada usaha ya dia nggak peduli apa masuk atau tidak dia sholat aja begitu. Ya meskipun berada di sholatnya pada waktunya ya itu tetap tidak sah. Ya karena tadi tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu yang yakin atau dugaan kuat masuknya waktu gitu ya. Dalam tasihah sholatuhu wa in shadafal waqta walaupun tepat gitu waktunya itu. Harus ada kesungguhan. Ya karena nanti ya dalil-dalilnya kita bahas dalam matadib. Sholat itu kan karena alal mu'minina kitabah mauquta, kewajiban yang ditentukan waktunya. Wal khamis dan yang kelima istiqbalul kiblah menghadap kiblat ay al Ka'bah maksudnya adalah ke Ka'bah. Sumiyat kiblatan li'anna musalli yuqabiluha. Dinamakan kiblat karena orang yang sholat itu menghadap kepadanya. Kiblah itu kan dari kata qabala yuqabilu menghadap. Wa Ka'batun dinamakan Ka'bah ya lirtifaiha karena tingginya. Ya, karena tingginya.
Ka'batun. Ka'bun juga kan mata kaki ya. Itu kan menonjol gitu ya. Ya, maka Ka'bah juga dinamakan Ka'bah karena menonjol tinggi. Wastiqbaluha dan menghadap kepada kiblat itu bisadri dengan dadanya syartun liman qadira alaihi, syarat bagi orang yang mampu. Ya, jadi menghadap itu ya dengan seluruh badan, tidak hanya kepala saja misalnya. Dengan seluruh badannya. Kecuali kalau ada uzur ya, halangan. Nah, kemudian dikecualikan wastasnal musannif ma dzakarahu, apa yang beliau sebutkan, yang beliau mengecualikan dengan perkataannya wajuzu tarku istiqbalil qiblah fi sholati fi halatain. Ya, tidak menghadap kiblat, ya itu dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat pada dalam sholat dalam dua kondisi. Yang pertama fi syiddatil khauf fi qitalin mubah, dalam kondisi sangat takut pada peperangan yang mubah yang dibolehkan. Nah, ini berarti pada peperangan yang tidak dibolehkan, yang diharamkan, misalnya dia berperang ya karena urusan duniawi misalnya. Yang haram gitu ya, perangnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh dalam kondisi sedang bermaksiat itu adanya rukhsah ya dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena itu masuk ke dalam larangan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jangan bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Makanya dalam mazhab Syafi'i ketika orang safar yang untuk maksiat, maka tidak boleh itu rukhsah. Rukhsah sholat itu nggak boleh, qashar, jamaah nggak boleh. Kalau safarnya adalah safar maksiat. Ya, dengan alasan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Beda dengan mazhab lain ya, ada yang menyebutkan bahwa rukhsah itu ya mutlak, safar ya safar, nggak dibatasi mau safar apapun. Ada pendapat ulama lain seperti itu. Sehingga di sini fi qitalin mubah, pada peperangan yang mubah. Fardhon kanati sholat atau nafilan, baik sholat itu wajib ataupun sunnah. Ya, jadi dalam kondisi sangat takut boleh tidak menghadap kiblat. Ya, kemana saja. Yang kedua, fil nafilah pada sholat sunnah yang dalam keadaan safar di atas kendaraan. Walis fil musafir safaran mubahan walau qasiran atanafulu syauba maksidihi. Bagi orang yang sedang safar dalam safar yang mubah, nah ini negeri kan mubah ya, safar yang haram, safar maksiat. Ya walaupun qasiran yang pendek safarnya, at-tanaful sholat sunat, soba maksidihi menghadap ke tujuannya. Jadi menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Ya, kalau di zaman Rasul kan kendaraannya unta, gitu ya. Jadi kemana unta menghadap ke sana kiblatnya. Ya kalau sekarang kita misalnya mobil ya, ke dalam kondisi naik mobil kereta. Ya, nah itu biasa Rasulullah melakukan sholat sunnah. Ya, nanti mungkin dibahas nanti ada hadisnya. Ketika Rasulullah sholat sunnah di atas kendaraan, ya yaitu ke mana arah kendaraan itu mengarah. Wa raqibud dabbati la yajibu alaihi wa ujabahatihi ala sarjiha masalan. Ya, dan orang yang menunggangi dabah ya, kendaraan binatang tunggangan ya tidak wajib meletakkan keningnya di atas pelananya ya misalnya. Karena sulit ya dalam ketika duduk gitu ya di atas binatang tunggangan itu untuk melakukan sujud ya sampai mengenai pelananya itu tidak wajib. Bal yubi'u bi ruku'ihi wa sujud, tetapi dia berisyarat dengan rukunya dan sujudnya.
Jadi membungkukkan gitu ya badan ruku dan sujud ya. Artinya kalau sujud berarti harus lebih rendah daripada ruku, harus ada perbedaan antara ruku dan sujud. Di sini dijelaskan wa yakunu sujuduhu ahfadha min ruku'ihi. Sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ya, wa ammal masyi fa yatimmu ruku'ahu wa sujud. Adapun orang yang berjalan ya maka dia menyempurnakan ruku dan sujudnya. Gitu ya. Saya ada jalan sambil jalan ya, jalan maka dia ketika ruku ya ruku secara sempurna dan sujud secara sempurna. Yastaqbilul qiblata fihima orang yang berjalan itu menghadap kiblat ya pada keduanya maksudnya pada saat ruku dan sujudnya walayam ila fi qiyamihi wa tasyahudihi, tidak berjalan kecuali pada saat berdiri dan pada saat tasyahud. Pada saat tasyahud. Sulit ini berjalan. Ya, jadi itu ketika dalam safar di atas kendaraan untuk sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib itu harus turun dari kendaraan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Ketika sholat wajib dia harus turun, kecuali kalau ada halangan. Kalau ya, misalnya hujan ya, hujan sulit untuk turun ya maka boleh di atas kendaraan. Nah begitu juga ketika orang naik kereta misalnya perjalanan lama ya dia sholat di atas kendaraan, di atas kereta itu. Tapi kalau kondisi macet gimana? Kondisi macet di tengah-tengah pas waktunya sholat udah ambil itu kita macet di tengah-tengah mobil kita belakang nggak ada lowong gimana itu ya? Di atas mobil boleh nggak? Ya boleh, Pak. Ada kesulitan kan untuk turun? Nggak bisa kalau turun nanti dibelin orang kalau lagi jalan. Iya, boleh di atas. Cuman kan nanti dia ketika sholatnya ya harus fokus sholat, nggak sambil nyetir. Oh iya, ya. Ya kalau misalnya dia sedang nyetir, misalnya macetnya tidak terlalu lama, ya dia harus tunggu aja dulu gitu ya sampai ada dapat masjid, dia berhenti dulu, soal turun sholat. Gitu. Baik, sampai di situ dulu pembahasannya. Nanti kalau ada tanyakan, ada didiskusikan bisa di grup ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair pada Ustaz atas ilmu yang disampaikannya. Semoga menambah pemahaman pada kita semua terkait syarat sah sholat ya yang ada, yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan sholat seperti ini. Demikian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kajian di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.